Baiklah, kita lanjutkan materi kita yang minggu kemarin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang time to market sebagai faktor keunggulan bersaing atau waktu yang dibutuhkan pasar sebagai faktor keunggulan dalam bersaing. Di mana suatu ide produk yang akan diluncurkan ke pasar, dia harus memiliki waktu-waktu yang tepat agar produk-produk tersebut dapat dilihat bahkan diminati oleh pasar. Di mana contohnya di sini Canon IP2770 itu sampai saat ini masih bertahan walaupun secara kualitas kurang memadai, tetapi promosi dari Canon itu sendiri itu di waktu yang tepat. Jadi di mana dijadikan sebagai alasan bahwa printer Canon itu harganya murah dan diminati oleh pasar. Dan banyak lagi yang lainnya contoh-contohnya. Selain adanya waktu yang dibutuhkan secara lama, ada juga waktu untuk mempersingkat produk-produk kita itu diminati oleh orang lain. Salah satunya banyaknya keterlibatan dari orang-orang yang memasarkan. Banyaknya orang-orang yang terlibat dalam promosi dan juga banyaknya orang-orang yang terlibat di dalam pembelian di sana atau pembelian sampel di sana. Bahkan banyaknya kerjasama yang kita bangun juga. Di mana harus ada manajemen yang baik, tim perancangan produk yang solid, dinamis dan energik, serta didukung oleh teknologi yang canggih. Kalau teknologinya masih jadul, ya bagaimana produk tersebut mau laku? Misalkan kita pasarkan sekarang, baru muncul seminggu kemudian, itu sudah sangat telat. Tetapi kalau dengan teknologi canggih, kita upload sekarang, sudah dikenal dengan orang lain pada saat itu juga. Selanjutnya, tentunya di dalam produk baru harus ada namanya keterlibatan dari supplier. Dari supplier itu, maka kita dapat merancang produk-produk baru, di mana supplier itu atau perusahaan-perusahaan yang mengirimkan barang itu dapat melihat apa saja yang dibutuhkan oleh pasar. Ini ada pelajar sendiri. Ini juga silahkan pelajar sendiri. Ya, selanjutnya adalah finansial. Finansial tentunya ada keterlibatan dalam peluncuran produk baru. Karena kalau tidak ada finansial, tentunya produk baru itu tidak dapat dibuat. Tetapi dengan adanya finansial, maka produk-produk baru itu dapat kita buat. Sedangkan desain dari supply chain management secara umum adalah kemudahan untuk menyimpan, mengirim, dan mengembalikan produk tersebut. Jadi dengan adanya supply chain management ini, produk-produk baru itu dapat kita simpan, dapat kita kirimkan, dan dapat mengembalikan produk yang tidak terjual. Selanjutnya adalah fleksibilitas rancangan terhadap perubahan permintaan pelanggan. Jadi dengan adanya fleksibilitas rancangan ini, kita dapat melakukan secara fleksibel permintaan-permintaan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Misalkan keinginan pelanggan kalau di mie itu ada 3 bakar, maka kita dapat memenuhi itu semua. Selanjutnya ada modularity. Di sini banyaknya komponen-komponen atau modul yang sama yang dapat digunakan pada produk akhir, atau banyaknya artikel-artikel yang dapat membantu kita dalam membentuk suatu produk baru itu, atau banyaknya informasi yang kita dapatkan. Selanjutnya adalah aspek lokalisasi. Rancangan bisa tidaknya sebagian kegiatan perakitan akhir. Jadi
produk-produk yang akan kita pasarkan tentunya ada namanya finalisasi. Kalau finalisasi kita kurang, tentunya akan berpengaruh kepada produk kita yang akan dipasarkan. Tetapi kalau misalnya finalisasi dari produk kita itu dapat berjalan dengan baik atau hasilnya baik, maka akan diminati oleh pasar kita. Selanjutnya adalah usability dari rancangan. Artinya di sini rancangan yang sudah ada harus kita pertahankan dan kita perkuat kembali supaya produk yang kita buat berakhir dengan yang sempurna dan diminati oleh pasar. Ini contohnya, ya nggak apa-apa kita lihat saja. Contoh di sini ada namanya desain for supply chain effectiveness. Jadi ada desain dari supply chain yang efektif di sini. Ada namanya product development, marketing, service, sales, operation manufacturing, serta corporate governance. Jadi adanya produk di mana produk baru itu tentunya membawa dampak yang baik untuk ke pasar. Selanjutnya ada marketing di sini. Marketing berarti pemasaran, kita tentunya menentukan produk, martabat harga dan juga secara supply-nya. Maka ketika cara supply kita dapat dijalankan dengan baik atau kita supply dengan cara yang tepat, maka akan diminati oleh para konsumennya. Selanjutnya ada pelayanan. Pelayanan tentunya sangat berpengaruh kepada produk baru tersebut. Kalau pelayanannya tidak baik, maka produk yang dipasarkan tentunya akan berkurang, tidak akan laku di pasaran. Tapi kalau pelayanannya itu sangat baik, maka akan diminati oleh pasar. Selanjutnya ada penjualan. Ini kalau penjualan, kalau di sana ada namanya miss target. Target price and target market, artinya adanya berkesinambungan antara harga dan juga pasar, di mana pasar menginginkan harga yang murah dengan produk yang bagus, tetapi kita mempatok harga dari produk tersebut sangat mahal. Selanjutnya ada operasional dari perusahaan tersebut dan juga corporate governance-nya, dia tata kelola dari organisasi tersebut. Kemarin kita sudah mempelajari yang namanya product life cycle management. Nah, di dalam product life cycle management itu bahwa bagaimana caranya kita mempertahankan produk yang sudah lama tetapi masih diminati oleh pasar. Di mana di sini kalau dalam cash flow ini sendiri, ini artinya dia dari nol bahkan turun terlebih dahulu dan meningkat di akhir dia di akhir tidak sampai dengan mentok ke sini. Artinya produk tersebut walaupun sudah umurnya sudah lama, tetapi masih diminati oleh pasar di sini. Selanjutnya, kunci solusi dari untuk suksesnya dan produk income ini sendiri adalah di sini ada namanya master data. Jadi kita harus ada master datanya. Kedua, project management. Jadi harus ada project manajemennya sendiri. Ketiga, bisnis dari analitiknya. Jadi ada analisis dari bisnisnya. Keempat, kolaborasi dari software. Di sini tadi ada project management software. Berarti kita ada namanya project manager atau bidang yang menangani tentang perkembangan dari software sendiri. Selanjutnya adalah tentang DFM tool atau jalan yang dipilih. Dan yang di bawahnya ada namanya perubahan manajemen dari software atau perbaikan-perbaikan. Dan selanjutnya adalah direct material dari software atau bahan-bahan yang dibutuhkan dari keberlangsungan bahan-bahan yang dibutuhkan dari software tersebut. Di dalam produk life cycle management sendiri, di sini ada namanya kunci kapabilitas atau kunci kapabilitasnya. Ada kunci komponennya dan ada juga kunci pendapatan. Jadi tentunya di sini harus kita perhatikan forecasting-nya.
regulatorinya, quality-nya, supply network-nya, terus EMS dan OM ya, dan engineering serta marketingnya. Jadi semua ini harus terpenuhi dalam faktor product life cycle management ini. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak akan berjalan product life cycle management ini. Apalagi yang paling utama adalah dari segi supply network. Supply network ini atau jaringan supply-nya, kalau tidak baik, maka konsumen akan mundur langsung. Tetapi kalau dia baik, maka tentunya jaringan supply ini akan menghasilkan konsumen-konsumen yang berkualitas tentunya. Oke, di sini ada namanya product decision atau produk yang dipilih, keputusan memilih produk. Di dalam memilih keputusan produk, tentunya kita ada namanya dorongan dari keputusan. Ada program, eksekusi program, dan ada juga ini ya, product operation atau operasi produk dan operasional produk, dan juga proses bisnis, serta ada namanya yang terakhir adalah product record data atau adanya data yang terrecord dari sistem. Ini. Ada yang tanyakan dulu? Di sini ada beberapa namanya impact-nya dan juga challenge-nya, di mana challenge dari PLM ini, value proposition-nya atau proporsi nilainya, di mana ada namanya accelerating time to market. Tantangannya di sini ada accelerating time to market, ada reducing cost, increasing profit, artinya di sini biaya berapa dan juga penambahan dari keuntungan. Enable globalization dan outsourcing, artinya di sini pengaruh dari globalisasi dan perusahaan yang terlibat di situ. Selanjutnya adalah manajemen risiko dan pelayanan komplain di sini. Tentunya di dalam pendatangan impact, jadi ada persentase yang ditimbulkan dari tantangan-tantangan ini sendiri. Kalau tantangan-tantangan kita mampu menjawabnya dengan baik, maka impact-nya akan berdampak kepada perusahaan, di mana perusahaan akan mendapatkan pemesanan yang banyak. Selanjutnya adalah right decision need atau right information, di mana keputusan dengan benar atau pengambilan keputusan dengan benar itu akan mendatangkan sebuah informasi yang benar juga, di mana informasi yang didapatkan itu akan memberikan dampak kepada konsumen bahwa informasi yang disampaikan sudah tepat atau informasi yang disampaikan tidak tepat. Gitu. Ketika keputusan ini diambil dengan benar, informasi yang didapat tentunya akan sangat berguna bagi perusahaan dan juga konsumen. Selanjutnya adalah integrasi enterprise, di mana integration of demand chain. Berarti di sini permintaan itu bagaimana? Integrasi dari permintaan, research and development, dan juga supply chain. Jadi penelitian juga dan supply chain-nya bagaimana di sini. Kalau supply chain-nya berjalan dengan baik atau terintegrasi dengan baik, maka dia akan sangat berpengaruh kepada produk yang ditawarkan. Selanjutnya ada informasi dan didapatkan. Kalau informasi ini sudah terpenuhi, informasi yang disampaikan sudah terpenuhi, tentunya akan sangat membantu perusahaan dan juga pemasar terhadap informasi yang diberikan itu. Kalau sudah benar, maka konsumen tentunya akan tertarik. Kalau salah, konsumen akan menarik diri dari produk yang mereka minati itu. Selanjutnya adalah responsive operation. Di sini operasional itu harus merespon dengan fleksibilitas dari permintaan dan produk dan karakteristik produk. Jadi
Fleksibilitas dari operasional itu harus kita respon dengan baik, di mana harus ada dengan dasar permintaan dan karakteristik dari produk tersebut. Ada namanya functional product, ada smooth demand, lower value, serta long life cycle. Jadi kalau fungsi dari produk, terus permintaannya bagaimana, nilainya itu apakah rendah, selanjutnya adalah kehidupan jangka pandang dari produk tersebut. Di mana di sini ada namanya komponen supply, ada manufacture to order. Jadi ini berdasarkan pemesanan, production assembly atau kelengkapan dari produksi, distribusi, serta ada namanya customer. Jadi dengan posisi ini, ada position of the order, ada coupling point, ada manufacture to stock, artinya di sini ada stoknya, serta posisi persediaan bagaimana. Kalau posisi persediaannya sudah ada, maka ketika ada pemesanan, maka akan cepat terpenuhi. Tapi kalau misalnya tidak ada, itu akan membuat mitra kita akan berpikir ulang, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Terakhir adalah collaborative planning. Di sini dalam perencanaan kita harus tetap berkolaborasi, di mana ada namanya kapasitas forecast atau pemesanan atau pengadaan, kapasitas pengadaan. Selanjutnya adalah pengadaan permintaan di sini. Di tengah sini adalah sales dan operation planning. Ada penjual dan juga perencanaan operasi. Di dalam kapasitas forecast ini ada namanya supply, ada logistik, procurement, dan operation. Selanjutnya ada developing of supply line, ada line supply-nya untuk mencapai strategi pasar dan penetapan strategi pasar. Selanjutnya adalah understanding relationship between supply chain member. Jadi di sini ada namanya understanding relationship. Jadi memenuhi rekan kita. Kita harus mengerti dengan keinginan rekan kita serta pelanggan-pelanggan kita. Selanjutnya adalah managing supply chain komponen. Jadi memanage dari supply komponen jaringan supply ini, atau supply chain atau jaringan dari pengiriman barang. Sedangkan di dalam demand forecast, di sini ada namanya operation plan, di sini ada namanya demand plan. Berarti kalau di sini adalah perencanaan bisnis atau perencanaan pengadaan, kalau di sini perencanaan permintaan. Kalau di dalam perencanaan permintaan tentunya ada namanya demand permintaan, adanya penjualan dan adanya marketing. Selanjutnya adalah learning about customer, artinya memberikan pendidikan kepada pelanggan kita, di mana ada nilai-nilai yang harus kita berikan ke pelanggan bahwa produk itu memiliki kelebihan seperti ini, bahkan kekurangan seperti ini. Selanjutnya adalah giving customer. Di sini berarti kalau giving customer berarti customer itu sudah menerima. Jadi bagaimana kita tinggal mengirimkan nilai-nilai kepada customer tersebut, memberikan nilai-nilai yang terkandung dalam produk tersebut. Selanjutnya adalah telling customer, mendengarkan atau berbicara customer, atau mendengarkan pembicaraan customer dari apa yang mereka sampaikan ya. Jadi communicating customer value, jadi nilai komunikasi dengan customer-nya. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan kira-kira? Belum ada. Kalau belum ada, habis ini Halimah. Berarti minggu depan kita UTS ya. UTS-nya biasa, kemarin kita sudah sepakati membuat artikel, jadi 1-3 dulu. Oke, kira-kira yang lainnya bagaimana? Ada pertanyaan? 1-3 dulu gimana Pak membuat artikel? Iya, bab 1 sampai dengan bab 3 artinya pendahuluan dengan sampai dengan metodenya. Ada kan ada pendahuluan, tinjauan pustaka sama
metode ya. Itu Halimah ya. Nanti yang terakhir pas UAS adalah hasil dan kesimpulan. Oke Halimah, yang lainnya bagaimana? Kalau yang sudah rekognisi enggak ya? Ini yang tidak rekognisi. Ada Viva, Oh ada iya Pak. Halimah. Naila belum Itu tahu. sendiri-sendiri Pak berarti. Kelompok kan Bapak, kemarin. Kak. Silakan kelompok ya. Kemarin sudah ditentukan belum sama Hilman? Belum, Bapak. Belum ya. Jadi tentukan kelompoknya ya. Satu kelompok 2 orang. Bapak berarti yang namanya rekognisi ya? Ya kalau mata kuliahnya rekognisi, ya rekognisi berarti. Tapi kalau Kemarin. tidak, berarti tetap harus mengerjakan ya. Nanti Bapak tanyakan ya. Soalnya kemarin di kelompok juga nggak dimasukin kan di rekognisi. Oh gitu ya. Oke kalau gitu. Kalau rekognisi oke berarti nggak melakukan pembuatan di artikel. Ada Baik, lagi? Halimah? Bapak mau nanya lagi. Ya. Berarti kelompoknya yang waktu itu disuruh review jurnal ya Pak? Betul. Yang Betul. Jadi itu kelompoknya ya. Halimah ya. Halimah putus-putus Halimah. Nanti Iya kalau Pak jaringannya. kalau nggak jelas di WA saja Bapak ya. Kita bicarakan di grup ya. Ada lagi yang ditanyakan kira-kira dari materinya ada yang ditanyakan? Masih ada yang ditanyakan kira-kira? Sudah jelas, Bapak. Oke, kalau sudah jelas, Bapak minta maaf kalau ada Oke ya, nanti judul kita akan Bapak lihat dulu judulnya yang cocok untuk kegiatannya masing-masing apa saja ya. Oke, kalau tidak ada lagi, baiklah kita akhiri saja perkuliahan pada pagi hari ini. Nanti cepat ya, kalau offline lumayan lama sebabnya. Oke, kalau tidak ada yang dipertanyakan, Bapak minta maaf kalau ada kekurangan dalam menyampaikan dan ada informasi-informasi yang kurang tepat. Baiklah kita akhiri pembelajaran dan bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat akhir saja ya. Sama. Oke, kita foto dulu, sip. Kemudian